Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang kawitan. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Kan? Ada apa? Tiris. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadza nabil karim wa rasulil azim imamil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mimma indak wa afid alaina min fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatik wa anjil alaina min barakatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futul arifina bikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal ikram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Mangga ikrar heura raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa alhiqni bis sholihin. Nas'aluka al-ijabah syifa'ul Allahumma shil maqsam. Tsumma ila rujamil kubur mu'minun wal muslimin mimma syarikil ardi ila khususan ila arwahi ummahatina wa abaina. Tsumma ila rujamil masyayikhina asatidatina wa ulama'il maqluman fidin wa nusa. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi bi'adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat amin. Subhanallah adada ma khalaq, subhanallahi mil'a ma khalaq, subhanallah adada ma fil ardi wassama, subhanallah mil'a ma fil ardi wassama, subhanallah adada ma ahsa kitabu, subhanallah mil'a ma ahsa kitabu, subhanallah adada kulli syai', subhanallah mil'a kulli syai'. Alhamdulillah adada ma khalaq, walhamdulillah mil'a ma khalaq, walhamdulillah adada ma fil ardi wassama, walhamdulillah mil'a ma fil ardi wassama, walhamdulillah adada ma ahsa kitabu, walhamdulillah mil'a ma ahsa kitabu, walhamdulillah adada kulli syai', walhamdulillah mil'a kulli syai'. Bismillah khairil asma', bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi adha, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Bismillah ala nafsi wa dini, bismillah ala ahli wa mali, bismillah ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzu billahi mimma akhafu wa ahzar. Allahu rabbi la usyriku bi syai'a. Azza jaruk wa jalla sana'u wa taqaddasat asma'u wa la ilaha ghairuk. Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli jabbarin anid wa syaitanin marid wa min syarri qada'is su'u wa min syarri kulli dabatin anta akhidhum bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut
wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Amin. Bagian kahiji pangaosan enjing-enjing ieu urang cekapkeun duwe kadinya heula. Mangga urang lajengkeun kana hanca hadis Bukhari. Mugia kumaosna hadis Bukhari urang tercatat sebagai umat Nabi anu peduli terhadap sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah salah satu cara mensyukuri nikmat iman Islam. Kita semua sudah pada yakin bahwa nikmat yang paling besar tiada lain adalah nikmat iman Islam. Kalau nikmat wajib disyukuri, dan bila disyukuri nikmat, insya Allah janji akan bertambah. Jadi orang yang selalu mensyukuri nikmat iman Islam, insya Allah keimanan keislamannya akan semakin kuat dan bertambah. Orang yang tidak pernah bersyukur atas Islam dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Tarku syukri alal Islam bisa menimbulkan maut tanpa iman. Hati-hati itu. Jadi orang yang peduli tentang iman, tentang Islam, dia betul-betul mensyukuri dengan mengamalkannya, dengan mengkajinya, dengan memeliharanya. Kita peliharanya karena sudah menjadi karakter manusia. Bila sudah lama ditinggal oleh nabinya, suka melakukan penyimpangan. Itu terjadi. Dan sekarang pun terasa bagi umat Islam. Banyak orang yang melakukan hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan karena bukan termasuk dari yang disyariatkan. Nah, kalau melakukan sesuatu yang sama sekali tidak ada nasnya, tidak ada contohnya, itulah yang disebut bid'ah. Nah, ini bid'ah ini bahaya ini. Nah, disinilah pentingnya kita terus mengkaji sunnah supaya hidup kita tetap lurus. Kita minta pada Allah ihdinas siratal mustaqim supaya tidak ada penyimpangan, tidak ada kekeliruan. Kemudian mengenai penamaan binatang peliharaan termasuk nama-nama kuda. Urang ge nu gaduh ucing di pasihanami, malah aya anu ngayakeun acara ulang tahun ucing segala macam. Baik. Kudanya Rasulullah dinamakan apa kemarin? Khaif. Nah, khaif atau khaif ya sama. Berikutnya bismillahirrahmanirrahim. An Muadzin qala kuntu ridfa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair. Faqala ya Muadz hal tadri haqqallah ala ibadi wa saradal hadis wa qad taqaddama. Silakan Pak Ketua terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 1238 diriwayatkan dari Muadz bahwa aku menunggang seekor keledai yang bernama Ufair di belakang Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, wahai Muadz, apakah engkau tahu hak Allah terhadap hambanya? Selanjutnya lihat hadis 105. Coba lihat hadis Bukhari 105. Yang sebelumnya apa? Bahwasanya ya, nanti di akhirat kita akan dipanggil menurut nama masing-masing. Makanya nama yang baik, kita harus punya nama yang baik. Begitu pula menamai binatang harus dengan nama-nama yang mengandung falsafah kebaikan. Jangan memberi nama asal-asalan. Ya, saya masih ingat dulu pernah saya ceritakan waktu SD kelas 3 itu punya teman.
mengganggunya bukan main itu. Wah, terutama kepada murid-murid perempuan, ganggunya luar biasa. Tidak ada hari tanpa gangguan dia. Mun main bal, sanes bal nu ditajong teh, nepakan bitis Pak. Ternyata namanya itu dipanggil Itong. Nah, Itong. Namanya syaiton. Itu Pak. Aduh, mudah-mudahan beliau sekarang sudah tiada. Itu orang tuanya gagah sekali beri nama anak itu. Diberi nama syaiton Pak. Allahu Akbar. Nama aslinya. Ya. Nama sebenarnya. Apa? Nama sebenarnya. Iya, nama sebenarnya. Panggilannya Itong, dalam absen itu syaiton namanya. Allahu Akbar. Mungkin karena ketidaktahuan orang. Nah, bila aya yang gentos nama, kayak nging orang ayana. Banyak sahabat yang berubah nama setelah menjadi masuk Islam. Baik, kita teruskan sekarang dengan nomor 2. An Anas bin Malik qala kana fazaun bil Madinah fasa'aran Nabi sallallahu alaihi wasallam parosan lana yuqalu lahu mandub faqala ma ra'ayna min faza'in wa in wajadanahu la bahran. Nah, silahkan Pak Nanang terjemahkan. Hadis 1239 diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ketika terdengar berita bahwa di Madinah tersebar kecemasan, maka Rasulullah meminjam seekor kuda yang bernama Mandub. Kemudian beliau menungganginya. Setelah kembali beliau bersabda, aku tidak melihat suatu kecemasan di sana, dan aku mendapati bahwa kuda ini cepat larinya. Ini juga termasuk nama yang baik. Jadi mungkin waktu itu di Madinah ada isu-isu berkembang akan terjadi serangan musuh dan lain sebagainya. Mungkin ada yang dianggap bahaya. Rasulullah mencoba mentelusuri apa yang dikhawatirkan ini. Apa benar ini ada sesuatu yang mengkhawatirkan? Waktu itu beliau menunggang kuda yang bernama siapa? Mandub. Benar ini? Ya, namanya apa? Ya, diberi nama Mandub. Alhamdulillah hasil survei Rasulullah yang menggunakan kuda Mandub ini, yang kebetulan si Mandub ini larinya kencang. Nah, diberi nama Mandub malah menjadi kebaikan kuda yang larinya lebih kencang daripada yang lain. Inilah saya katakan nama kadang-kadang membawa keberuntungan. Ya, nama membawa keberuntungan hari tadi. Makanya Nabi menyuruh berikan nama yang baik. Itu salah satu kewajiban orang tua tatkala punya anak, yang kita sebut acara itu ekah. Dalam ekah ini sebenarnya ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, peresmian nama itu sebenarnya ekah. Yang kedua, ya, ekah dalam arti bersodakoh, menyembelih ekor kambing. Yang ketiga yaitu mencukur rambut si bayi, lalu disodakohkan berapa gram timbangan rambutnya. Kita sodakoh dengan emas atau nilainya, sodakoh. Jadi peresmian nama yang kemudian ekah itu sebenarnya dikatakan setiap bayi adalah barang gadaian. Jadi masih tergadai, ditebus dengan ekah. Sebenarnya akikah ini adalah tradisi lama sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Jadi udah menjadi kebiasaan orang Quraisy, kalau punya anak laki-laki dia ngundang tetangga
dengan menyembelih 2 ekor domba. Di situ diresmikan aman. Kalau anaknya perempuan 1 ekor saja. Karena ini hal yang positif oleh Rasulullah berdasarkan perintah Allah diambil menjadi satu syariat Islam, dikukuhkan menjadi syariat Islam. Nah, makanya beri nama yang baik kata Nabi waktu itu. Nah, kalau kita, dan ini harus disebutkan waktu kumpul itu, sebutkan namanya, umumkan. Bayi, kamu diberi nama Fulan misal. Semua yang hadir mengatakan barakallahu lak. Sekali lagi misal, saya punya anak namanya Saiful Bahri, barakallahu lak. Semoga berkah dengan nama ini. Saya tidak tahu waktu kecil oleh orang tua diberi nama Zakaria, panggilnya Jaja saja. Padahal namanya Zakaria. Tapaul. Mungkin Bapak punya keinginan anaknya yaitu saya seperti Nabi Zakaria. Ya, seperti Nabi Zakaria sifatnya sabar, mungkin itu. Selalu dzikir pada Allah, dan waktu dia akan diberi anak dan terlambat punya putranya itu namanya Yahya, sudah usia 120 tahun, istrinya 90 tahun. Kata beliau, bagaimana mungkin saya udah setua ini, istri udah renta punya. Allah kawasa, kamu banyak dzikir saja pagi sore. Nah, ada pelajaran di situ. Alhamdulillah, mungkin berkat nama Zakaria inilah saya ikut melanjutkan perjuangan Nabi dakwah. Nah, Zakaria. Malu kalau saya nama Zakaria melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sifat Rasul. Nah, cobi namanya Zakaria jadi bandar narkoba itu pantas mah. Ya. Nabi Zakaria kedapatan keur ngadu hayam teu pantas mah. Pantasna teh kieu we dina pengawasan itu tah. Cuman resikonya kalau menjadi orang yang melanjutkan perjuangan Nabi, tidak ada seorang nabi pun di muka bumi kecuali mendapat olok-olok dari orang yang tak beriman. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Semua rasul, coba baca Al-Qur'an. Semua rasul dilecehkan, Pak. Nabi Nuh dianggap orang gila. Rata-rata dianggap orang gila itu, alat sihir. Dianggap pembohong. Itu pelecehan dari orang-orang yang tak beriman. Bukan hanya pelecehan, malah memusuhi, diancam akan dibunuh. Bahkan banyak nabi yang dibunuh oleh Bani Israel, termasuk Nabi Isa diangkat ke langit karena akan dibunuh itu kan. Malah Nabi Yahya yang paling ngeri, putranya Nabi Zakaria, dia dibunuh waktu dia sembunyi masuk kepada pohon yang ada lubangnya, diragaji pajeng tanggalnya. Nah, jadi ini sengaja saya sampaikan supaya kita memberikan nama yang tidak asal dan harus sebagaimana yang Nabi contohkan. Yang menjadi pertanyaan, apakah akikah itu mesti tanggal 7, hari ke-7? Memang afdalnya itu. Atau kelipatan 7 ada ke-14 itu mah hasil ijtihad, Pak. Kalau melihat hukumnya ini sunat muakkad, kemudian ternyata manusia kemampuannya berbeda, Imam Syafi'i memberikan jalan keluar. Karena dianggap barang gadean, ini suatu sunnah yang tidak boleh kita abaikan. Maka Imam Syafi'i, walaupun kita misal anak kita sudah gede, tapi dulu belum diekahan. Bahkan orang yang tidak diekahkan orang tuanya mengekahkan diri sendiri.
punten jeung aja ya. Sebab ini langka bab ini. Ya. Jadi yang penting kita melakukan tebusan diri kita kepada Allah. Maksudnya supaya kita dibebaskan dari berbagai petaka balai dunia dan balai akhirat. Mungkin di antara kita ada yang nggak tahu bahwa orang tua dulu ngekahan orang tuh bener kan? Nah, maklum zaman dulu mungkin pengetahuan belum seperti sekarang. Nah, cobalah lakukan saja pada saat kita kurban. Nah, mudah-mudahan juga kurban yang kita lakukan itu menjadi bagian dari ekah kalau kita dulu waktu lahir tidak diekahkan. Paham ya? Amin ya robbal alamin. Ada sedikit perbedaan antara kurban dan ekah. Apa bedanya? Kalau kurban waktunya tertentu, betul kan? Hanya tanggal 10 sampai tanggal 13 Ashar bulan Dzul Hijjah. Kalau ekah kapan saja boleh. Yang kedua, daging kurban tidak perlu dimasak, bagikan mentah. Sementara ekah bisa dibagikan mentah, tapi afdolnya ekah itu dimasak. Sayeuna sing seueur ngalah seueur nu kabagean. Teu kabagean dagingna sugan godog tulangna gitu tah. Ekah mah saya nama bari sareng tuang, Pak. Ekah itu sebaiknya begitu. Umumkan. Baik. Dan di sini juga ada hikmah dari Rasulullah, pentingnya kita waspada terhadap apa yang dikhawatirkan, ini sesuatu kemestian. Maka kalau orang Bandung sekarang waspada dengan kajian kemungkinan terjadi gempa Lembang itu, ya kan? Kalau melihat Sumatera 3 provinsi porak-poranda seperti itu, bayangkan Pak, saya ngeri kalau baru melihat tayangan di televisi sampai satu desa hilang sama sekali. Tak mungkin ada nama desa itu, sadesa loh gitu. Yang paling parah itu kan Aceh Tamiang itu, 95% rusaknya, Masya Allah. Nah, kewaspadaan itu perlu waspada. Apa salah satunya? Ya kita semakin dekat aja kepada Allah, banyak istighfar, ya, supaya tidak terjadi bencana. Karena semua ulama sepakat, termasuk Ibnu Taimiyah, bahwa banyak zikir termasuk istighfar akan menjadi penolak balai. Nah, insya Allah. Lalu keajaiban juga terjadi itu kan kemarin, ibu bapaknya meninggal, kok anaknya bayinya selamat. Ada kan? Selalu Allah memperlihatkan, mempertontonkan kekuasaan. Jadi ini memang ini bencana yang betul-betul bagian daripada bukti Allah punya kehendak, punya Allah kekuasaan. Allah ingin memberitahu pada kita bangsa ini negeri milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Kamu hanya punya kewajiban untuk memelihara sebagai khalifah. Nah, ini kembali kepada tugas hidup kita adalah ibadah. Tujuan hidup kita adalah mencari ridho Allah. Lalu jalan hidup kita tiada lain adalah Islam. Pedoman hidup kita Al-Quran. Teladan hidup kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fungsi hidup kita adalah sebagai khalifah. Silih berganti harus bertanggung jawab. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kamu silih berganti untuk mengeksekusi bumi ini, tapi tidak boleh dirusak. Ada rambu-rambu. Wala tufsid fil ardh, awas yang buat kerusakan. 2 hal maksud kerusakan di sini. Pertama, kerusakan fisik seperti tambang leha, penembangan logging itu, ya. Fasad atau membuang sembarang, atau sudah pasti akan timbul yang tidak baik kalau manusia banyak melanggar aturan Allah, berbuat maksiat.
nu diparentahkeun ditinggalkeun, nu dilarang dijalankeun, disitulah akan terjadinya kerusakan di muka bumi. Coba saja kalau masyarakat sekarang tidak mentaati aturan Allah, rusak masyarakat itu. Karena Allah membuat aturan itu untuk kemaslahatan hidup, supaya hidup ini nyaman di dunia, nyaman di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maaf agak kepanjangan ini karena ada kaitannya, ini bagian dengan kewaspadaan Rasulullah SAW. Jadi kewaspadaan ini harus disertai dengan tindakan nyata. Itu yang disebut tawakal namanya. Ya, disebut tawakal kepada Allah. Berikutnya adalah An Abdullah bin Umar. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama syu'mu fi salasatin fil faros wal mar'ah wad dar. Silakan. Siapa yang mau menerjemahkan? Pak Lubis tuh, udah angkat tangan Pak Lubis. Silakan. Pertanda buruk pada seekor kuda. Hadis 1240. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda, pertanda keburukan terdapat pada 3 hal kuda, wanita 3 hal kuda, wanita dan rumah. Nah, ini begini, masing-masing pada punya jalan hidup. Orang Sunda makaya guratna. Pernah dengar ada guratna? Gurat hirup. Sebuah rumah ditinggali seseorang menimbulkan hal yang negatif terus. Tetapi penggantinya orang yang lain ternyata menjadi hal yang positif. Pernah mendengar itu? Nah, si fulan nikah dengan seorang istri ini, kehidupannya kurang baik. Tapi tatkala si ibu itu nikah dengan yang lain, menjadi baik. Disinilah Allah atau Rasulullah memberi contoh untuk menentukan di mana kita tinggal, dengan siapa kita berpasangan. Dianjurkan istikharah, minta petunjuk pada Allah. Karena dalam 3 hal ini termasuk kuda juga. Saya pernah cerita, diurus oleh seseorang, kuda itu nurut sekali, baik sekali. Pindah pemiliknya jadi kuda berdegong. Banyak membangkangnya. Ternyata pemiliknya berbeda karakternya. Waktu diurus oleh orang yang soleh, orang yang ikhlas, kuda ini menjadi baik. Pindah kepada orang yang memang punya sifat medit, merkedeweng, sombong, barangasan, kuda nage ngadat. Jadi ini hati-hati, ada syu'um. Tetapi jangan sekali-kali keburukan disandarkan kepada siapapun. Sebenarnya itu bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Pak, ya, mudah-mudahan kita oleh Allah dijodohkan dengan apa saja yang menjadi tanggungan kita, benar-benar membawa kemaslahatan dunia akhirat. Makanya pada saat pernikahan doanya kan lucu. Doanya barakallahu lak wa baraka alaika. Laka dan alaika ini, ada apa ini? Perlu penjelasan? Perlu? Kita harus sadar, hidup ini tidak selamanya senang dan tidak selamanya menderita. Nah, tatkala kita hidup senang, mudah-mudahan kesenangan memberikan berkah, yaitu dengan disyukuri. Tatkala hidup ini mendapat suatu hal yang tidak menyenangkan, karena Allah akan selalu menguji dengan bil khair wa syarr, baik dan buruk. Itu sudah rumusan Allah, itu nggak bisa ditolak paripi. Tapi tatkala hidup di dunia baik,
secara pribadi apalagi sudah berumah tangga mengalami itu, dua kejadian ini Allah yang mengatur. Terimalah kalau senang dengan syukur, kalau tidak senang dengan sabar. Maka barakallahu, semoga Allah memberikan keberkahan tatkala kamu dalam keberuntungan, wa baraka alaik, dan semoga tatkala kamu mendapat sesuatu yang kurang baik juga mendapat keuntungan. Dua-duanya sing jadi ganjaran. Betul kan? Dengan syukur tambah nikmat dan jaminan yang lain, dengan sabar insya Allah akan mendapat pertolongan Allah, akan diganti dengan yang lebih baik. Ya, silakan Pak Nanang. Apa bedanya berkeluarga dengan berumah tangga? Iya. Apa? Apa bedanya kita berkeluarga atau berumah tangga? Sebenarnya hanya istilah saja. Ya. Disebut berkeluarga berarti kita harus mengurus keluarga di situ. Juga karena kita hidup bermasyarakat, ya. Maka berumah tangga dengan tetangga. Paham? Ya, tidak ada manusia yang hidup tanpa campur dengan orang lain. Mangga. Ayo tiasa hidup nyalira. Pak Nanang jadi dosen bermanfaat kalau ada mahasiswa. Kalau tidak ada mahasiswa, nganggur Pak. Terus Pak. Jadi Pak Prabowo ini bermanfaatnya itu hebat karena ada rakyat mendukung. Coba muntah rakyatnya. Rakyat juga akan maslahat kalau ada pemimpinnya yang benar. Itu secara umum loh Pak. Begitu pula tadi pertanyaan Pak Nanang ya. Seperti itu Pak. Makanya kita harus menyiapkan diri sebagaimana rumusan dalam Islam harus menjadi manusia yang bermanfaat, ya, yang paling bagus, yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain kan. Di samping itu juga harus menjaga kehormatan, yang paling mulia, yang paling, jadi dalam Islam itu ada istilah yang paling mulia orang paling takwa, yang paling bagus manusia adalah yang paling banyak. Dua-duanya harus menjadi milik kita. Kita menjadi orang paling mulia juga menjadi orang yang paling baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan ini yang harus menjadi bahan evaluasi diri kita. Selalu evaluasi sejauh mana ketakwaan kita, sejauh mana juga manfaat kita pada orang lain. Jadi dalam hal ini kita sadar tidak boleh kikir untuk memberi manfaat pada orang lain. Jangan kokoh untuk menerima manfaat yang diberikan orang lain. Contohnya dalam sedekah ini Pak. Sedekah itu akan efektif kalau ada yang menerima dengan ikhlas. Tapi ibu niat sedekah nggak ada yang menerima, benar kan? Maka penerima sedekah ini harus betul-betul ikhlas juga, sehingga disebutkan oleh para ulama orang yang menerima sedekah dengan ikhlas itu sama dengan sedekah pahalanya. Karena itu diharapkan ibu-ibu, bapak-bapak yang tiap pengajian ada konsumsi sing ikhlas uangnya Pak. Jangan diolok-olok, ya bukan cuma tekiwa yang cuma isu, entong Pak. Terima dengan senang hati, lillahi ta'ala memakannya, supaya yang bersedekah dapat pahala. Niat menolong orang lain dalam kebaikan. Jangan menjadi orang yang punya sifat menyepelekan kebaikan orang lain. Nu kieu mah di imah aing ge loba. Mungkin ada orang seperti itu. Benar kan? Aing ge boga nu kieu mah. Nah, itu orang tidak menolong orang lain. Dalam istilah bahasa agamanya, la yabkhal anil ifadah wa la yastangkif anil istifadah. Jangan kikir memberikan manfaat pada orang lain, sebagaimana kamu jangan suka menolak pemberian orang lain. Sekecil apapun pasti ada hikmahnya. Baik Bapak, ini pengajian kita agak meluas pagi ini, tapi nggak apa-apa. Memang jarang saya bicara
seperti ini, kita harus lugas membahas ini dari contoh-contoh ini. Baik, sampai di sini dulu karena waktunya sudah agak capek. Kalau ada pertanyaan silahkan. Mengenai tadi SK dengan kurban. Iya. Kalau seandainya kita punya anak, pas saat kurban, si anak itu pas hari ke-7 kurban itu. Nah, apakah yang dilakukan itu ekahnya dulu atau kurbannya? Ekah dulu. Paham? Antara ekah dan kurban yang harus didahulukan apa? Akekah dulu. Ekah dulu. Ya. Udah, itu aja mungkin jawabannya. Barang sekaligus innamal a'malu binniyat. Nu sekaligus boga 2 pahala. 2 pahala, yaitu pahala ekahnya dapat, pahala kurbannya udah dapat. Jadi kalau kita ekah pas musim rayagung itu punya 2 nilai, ya. Kita bisa pakai. Ya. Katanya harus satu-satu kalau begitu, karena ada dua maksud yang berbeda antara ekah dengan kurban. Ya itu terserah Allah. Innamal amalu bin niat. Bagi ada yang dua nama mah enggak. Tapi ini kasusnya do mana ngan hiji, Pak. Haji saja ada haji kiron, Pak. Bener kan? Tawafna hiji, sa'ina ngan hiji untuk 2, untuk haji dan umroh. Kesana aja, kongkordankan dalil nama. Silakan, tadi ada ibu yang angkat tangan. Pak, mau tanya mengenai akikah di kampung saya itu, kalau ada yang meninggal pas jatuh 1000 harinya itu potong domba, kalau perempuan 1, laki-laki 2, tapi setiap kumpulnya akikah gimana itu hukumnya, Pak? Ya mungkin saja kalau sudah diekahkan dulu, ya tajdid sedekah saja itu. Ini mungkin kekhawatiran keluarga pada saat dia lahir tidak diekahkan. Ya, mungkin ini sangat kehadian. Baheula bisi teu diekahan. Tapi nggak apa-apa, Pak. Ya mudah-mudahan tergantung niat saja. Mudah-mudahan. Karena bagi orang yang tidak diekahkan, mengekahkan diri sendiri kata Imam Syafi'i itu. Kata Imam Syafi'i, ngekahan diriku anjing. Ya, bisi teu diekahan ku bapak balik ku. Baik, mudah-mudahan tidak puas. Silakan masih ada. Kalau tidak ada kita tutup sampai di sini. Ini tidak tergantung usia ya. Kalau misalnya kita belum Ya maka ya. belum yakin dulu. Kalau bagi Imam Syafi'i tidak tergantung usia. Jadi beliau mengatakan bahwa hari ke-7 itu adalah sifatnya bukan wajib syarat, bukan syarat hari ke-7. Keutamaan. Paham? Karena ada keluasaan orang itu harus sesuai dengan kemampuannya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Mampuna wis umur budak 2 tahun, umur 22 tahun kan. Kenapa? Karena ini urusannya serahkan pada Allah. Karena kalau menurut Imam Syafi'i tidak hilang keharusan ekah, terus melekat pada tiap orang. Sehingga ini pendapat Imam Syafi'i ya. Sehingga orang yang tidak pernah diekahkan orang tuanya, dia boleh mengekahkan dirinya sendiri atau harus mengekahkan dirinya sendiri. Atau diekahanku bapakna maut bisi diekahan ku budakna diekahan apa-apa. Niatnya sedekah, mudah-mudahan sedekahnya pahalanya dilimpahkan kepada orang tua seperti yang ditanyakan oleh ibu-ibu tadi. Amin ya rabbal alamin. Bila sampai akhir ayat ternyata tidak melaksanakan akikah, misalnya ya dulu tidak dilaksanakan oleh orang tua kita dengan berbagai keadaan, terus sekarang juga sudah tua juga tidak melaksanakan juga. Kalau ketidaktahuan, karena namanya tergade di sini apa? ya, wallahu alam mananya berarti dia disandra itu. Ya kalau karena dengan sandra, dia harus melepaskan diri daripada sandra. Nah, itu. Wallahu alam hukuman gadainya seperti apa kita tidak tahu. Masih dia panci belum lepas sebagai hamba Allah yang merdeka. Mungkin dimerdekakan dari api neraka itu Pak, yang paling ini. Jadi yang jelas para ulama sepakat
bahwa ekah itu hikmahnya adalah sodakoh tolak balai. Ya. Jadi supaya di akhirat bebas dari balai dari api neraka, bebaskanlah dengan contoh salah satunya ekah. Karena itu saya suka mengajak kepada orang-orang yang punya harta dan khawatir bahwa dirinya tidak diekahan oleh orang tua, tolong niatkan saja pada saat kita kurban. Sekaligus semoga termasuk mengekahkan diri sendiri. Paham? Paham? 2 pahala insya Allah dapat, Pak. Seperti haji dan haji kiron itu, insya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak puas. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Contoh kiron ini kita masuk masjid ini subuh. Agak telat, ditinggal waktu tinggal 2 menit deui. Kita harus sholat fajar. Juga kita harus sholat tahiyatul masjid. Sekaligus saya niatkan 2 rakaat itu untuk memenuhi tahiyatul masjid dan sholat fajar. Paham? Iya, sekaligus niatkan itu. Niatkan, ya Allah, mudah-mudahan ini kami termasuk juga tahiyatul masjid terpenuhi, sholat fajar terpenuhi. Itu saja, Pak. Innamal a'malu binniyat. Yang modal kita di sini niat silaturahmi dapat pahala silaturahmi, niat syukur Islam dapat ini. Niat thalabul ilmi dapat pahala thalabul ilmi ini. Oh, Ibu ada yang angkat tangan. Ya. Ya. Mungkin saja ada orang sholat sunat fajarnya di rumah, lalu masuk masjid, tinggal sholat tahiyatul masjid. Bisa ditukar itu. Kalau di rumah enggak, ya masuk masjid dulu, tahiyatul masjid, lalu di sini sholat fajar. Saking pentingnya sholat fajar, ada keterangan kalau kita datang ke masjid tak sempat melakukan sholat fajar karena sudah qomat, jangan maksakan sholat sunat, ngiring berjamaah. Kapan sholat fajarnya? Nanti setelah sholat subuh, tetapi bukan pada subuh. Niatkan sholat fajar, tapi jangan di masjid, bisa menimbulkan fitnah. Karena pada subuh tidak ada sholat sunat kan? Nah, tadi juga saya melihat ada orang pada subuh sholat di situ di belakang. Tapi orangnya udah pulang sekarang. Tadi ada orang sholat sunat di belakang tadi. Saya nggak tahu itu, mungkin tekaburu sholat sebelum subuh, itu husnudon aja. Karena kalau dilakukan di masjid bisa nanti ya fitnah, Pak. Karena pada subuh sholat sunat. Padahal dia mah sholat sunat fajar tekaburu tadi dan ini. Makanya kalau mau mengganti sholat fajar, lakukan aja di rumah pengganti sholat fajar. Paham? Sama dengan zikirnya. Sebelum subuh kan ada zikir apa? Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah berapa kali? 100 kali. Teka bujang engkewe sabada wiridan biasa. Batur mah muli, urang gaduh wiridan santama tadi baca. Paham? Saking kita benar mencintai Allah. Nah gitu. Terima kasih, mudah-mudahan tidak puas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa pada Sabtu Ahad yang akan datang insyaallah. Mohon maaf atas segala khilaf dan jazakumullah khairan katsira. Semoga seluruh jamaah dijamin dengan pahala yang berlipat ganda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.